Hai pemirsa, saya sedang berada di Kampung Jadul Semarang atau biasa dikenal sebagai Kampung Batik Semarang. Di sini memiliki 10 RT dan setiap RT memiliki 25 orang kepala rumah tangga atau bisa disimpulkan menjadi 250 kepala rumah tangga di setiap wilayah kawasan Kampung Batik Semarang. Dan pekerja di sini, rumah tangga di sini memiliki sebuah wiraswastawan, yakni terkait serba-serbi batik. Ada yang menjual pakaian batik, pameran budaya terkait batik, intinya serba-serbi batik. Untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti liputan saya di Kampung Jadul Semarang atau Kampung Batik ini. 3. Seperti yang saya katakan, untuk mengikuti liputan bersama saya di Kampung Jadul Semarang atau Kampung Batik ini sendiri, banyak POV yang saya temukan atau pesan dan kesan yang saya temukan, dan saya akan mengkompar bersama wisatawan di salah satu di sini. Dan saya tidak sendiri, saya sedang bersama Mas Aska. Ya, saya sedang bersama Mas Aska, merupakan wisatawan pengunjung Kampung Jadul Semarang ini, atau bisa dikatakan pemuda atau remaja wisatawan di kampung ini. Baik Mas Aska, bagaimana POV Anda ketika berada di Kampung Batik Semarang ini? Jadi untuk POV saya sendiri, saya juga pertama kali di Kampung Batik ini juga melihat banyak keindahan atau spot-spot foto yang unik. Di sini kita juga mempelajari selain batik itu sendiri juga di sini juga ada pewayangan, juga ada cara mencanting dari kain batik sendiri. Jadi POV-nya adalah langsung bisa belajar bagaimana untuk mencantik batiknya itu sendiri. Itu luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana pesan dan kesan, terutama untuk nilai moral sih, nilai moral yang bisa didapatkan anak pemuda seperti Mas Aska atau teman-teman lainnya ketika mengunjungi di Kampung Batik. Jadi selain batik ini jadi warisan budaya, khususnya di Kota Semarang sendiri, terutama sebetulnya para pemuda itu juga harus mempelajari batik ya, khususnya pemuda remaja di Kota Semarang sendiri bisa main-main ke Kampung Batik seperti itu. Jadi adalah pesan dan kesan moralnya adalah Kampung Batik ini bisa memfasilitasi anak pemuda untuk bermain di sini secara fleksibel atau santai, tidak ribet atau seperti apa ya Mas. Oke. Baik pemirsa, dapat simpulkan bahwa wisatawan yang bernama Aska dapat memiliki pesan moral dan POV yang sangat mengesankan, yakni bagaimana anak muda di sini tuh POV-nya tidak merasa repot atau merasa tersusahkan untuk akses masuk di Kampung Batik Semarang, seperti adanya surat-surat dan apalah, itu tidak ada seperti itu. Langsung mereka anak muda di sini bisa langsung membatik secara spontan atau sesuka mereka sendiri. Dan untuk pesan moralnya adalah mungkin wisatawan yang lain bisa dapat meniru Kampung Batik gimana kinerja di sini untuk memberikan fasilitas untuk anak muda secara fleksibel. Dan spot foto menarik juga banyak di sini, tidak hanya anak muda, untuk orang tua seperti ibu dan juga bapak juga bisa mengunjungi di sini. Pemirsa, jika tadi wisatawan atau sebagai anak muda remaja saat mengunjungi di wisata Kampung Jadul atau Kampung Batik Semarang itu sendiri, anak muda di sini merasakan adanya fasilitas secara langsung dan dalam arti tidak ribet atau ora ribet jika dikatakan di Jawa Tengah sendiri atau bahasa anak Semarang di sini. Jadi pemuda langsung datang dan juga bisa merasakan adanya fasilitas batik membatik secara bebas. Nah, tapi di sini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana vibes yang dirasakan rumah tangga di Kampung Batik Semarang ini, adakah perbedaan dibandingkan oleh banyak rumah tangga atau RT-RT secara umum. Di sini saya tidak sendiri, saya juga bersama dengan salah satu kesekretariatan Kampung Batik Semarang ini dengan Bapak Luwianto. Oke Bapak, apakah ada hal yang membedakan
di antara rumah tangga di sini dibandingkan dengan rumah tangga yang biasa yang tidak memiliki ciri khas sebagai kampung batik Semarang di sini. Baik, ciri khas yang di kampung jadul, namanya jadul itu kan yang nuansa tempo dulu, kegiatan keseharian anak atau warga yang ada di warga Kampung Batik Tengah ini juga kami mengacu ke tempo dulu. Apa sih tempo dulu? Kekasannya apa? Bahwa tetangga itu adalah saudara terdekat, kita adalah tetangga. Walaupun kita itu punya saudara kandung atau saudara sedara, tapi kalau berjauhan, siapa sih kalau ada sesuatu yang menolong, mesti tetangga dulu. Jadi anggapan kita bahwa saudara terdekat ada tetangga, itu yang penting. Oke pemirsa, bisa disimpulkan bahwa kerukunan di sini tidak bisa dibedakan dengan adanya rumah tangga yang selain di Kampung Batik. Karena di Kampung Batik sendiri ini tidak hanya mengutamakan karena vibes batik membatiknya yang membuat rumah tangga itu menjadi senang, yang awalnya menjadi konflik tapi menjadi senang, itu tidak seperti itu. Tapi di sini mengutamakan kerukunan yang sebenarnya, Iya, Pak. betul. Dan untuk suatu spot tersendiri atau moral pada lukisan batik yang memiliki salah satu yang istimewa itu juga sebenarnya tidak ada, atau tidak aja itu dikatakan adalah semuanya hampir memiliki makna yang jenisnya itu sama. Oke, sekian, terima kasih pemirsa. Begitulah daya menarik di Kampung Batik Semarang ini dari sisi wisata dan sisi rumah tangga di wisata Kampung Batik Semarang ini. Oke, terima kasih. Saya Rio Danuarta untuk liputan Kampung Batik Semarang ini. Terima kasih.